Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fadilah Humaro AC, bisa dipanggil Dila dengan NIM 2310911120030. Jadi, video kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas PAT muskuloskeletal. Nah, di tugas ini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama itu ada struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal, yang kedua ada anatomi muskuloskeletal regional, dan yang ketiga ada vaskularisasi dan inervasinya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu ada struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal. Nah, untuk struktur dari sistem muskuloskeletal kita akan bahas ke sini terlebih dahulu ya. Nah, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sistem skeletal, yang kedua ada sistem artikularis, dan yang ketiga ada sistem muskularis. Kita bahas satu-satu. Untuk sistem skeletal itu terbagi menjadi beberapa tulang. Ada yang tahu di sini apa itu sistem skeletal? Jadi, sistem skeletal itu adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang. Nah, bisa dilihat ini ada skeleton trunci atau kerangka batang tubuh. Contohnya ada tulang belakang, tulang rusuk, dan juga sternum. Yang kedua ada cingulum superior. Cingulum superior ini adalah gelang bahu. Contohnya ada scapula dan clavikula. Yang ketiga ada skeleton extremitaris superioris. Itu adalah kerangka lengan atas hingga tangan. Yang keempat itu ada cingulum inferius adalah gelang panggul, contohnya itu ada os coxae. Nah, yang kedua terakhir itu ada skeleton extremitaris inferior, itu adalah kerangka tungkai bawah hingga kaki. Yang terakhir adalah cranium, yaitu tulang ke tengkorak. Selanjutnya kita ke sistem artikularis. Jadi sistem artikularis itu terbagi menjadi 2. Sebelumnya, sistem artikularis itu adalah sistem sendi yang menghubungkan tulang-tulang agar tubuh bisa bergerak. Untuk pertama itu ada solid joint. Solid joint ini apa? Solid joint adalah sendi yang tidak bergerak. Contohnya seperti sutura pada bagian tengkorak. Sutura itu berada seperti garis-garis yang ada di tengkorak kepala ya teman-teman semua. Nah, yang kedua itu ada articulatio synovialis. Jadi articulatio synovialis ini adalah sendi sinovial yang memungkinkan pergerakan bebas. Contohnya seperti sendi lutut, sendi bahu, terus sendi tangan ini bisa menggerakkan tangannya ya. Oke, untuk sendi kita selesai. Untuk selanjutnya itu ada sistem muskularis atau sistem dari otot. Nah, ini adalah sistem otot yang menghasilkan gerakan tubuh. Dia terdiri dari 3 macam otot. Yang pertama itu ada otot seran lintang. Itu adalah otot langkah, otot yang mana melekat pada bagian tulang dan dikendalikan secara sadar. Seperti kita ini melakukan gerakan, itu kita akan melakukannya secara sadar. Oke, selanjutnya itu ada otot polos. Otot polos itu otot yang bekerja tanpa kesadaran. Dia ada pada dinding organ seperti usus, pembuluh darah, seperti bagian lambung juga bisa teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada otot jantung. Jadi otot jantung atau miokardium ini itu otot yang hanya khusus ada pada bagian jantung. Jadi yang bisa menggunakannya cuma hanya jantung. Oke, selanjutnya kita ke fungsi sistem muskuloskeletal. Oke, maaf ya teman-teman. Nah, fungsinya itu ada beberapa macam. Sebenarnya banyak, tapi saya akan mencantumkan cuma 5 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah mendukung dan melindungi tubuh dari organ-organnya. Jadi, dia itu melindungi tubuh dan organ-organnya. Contohnya, organ seperti apa sih yang dilindungi? Organ yang ada pada bagian tubuh kita, yang pada bagian perut, bagian dada, dan juga pada seluruh bagian seperti kepala. Nah, itu. Untuk yang kedua itu adalah membentuk postur tubuh. Apabila misalnya teman-teman nih, kita tidak ada tulang, apa sih yang bisa memopong kita supaya bisa berdiri? Tidak ada kan? Akhirnya kita akan meleyot. Oke. Yang ketiga itu adalah melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Contohnya itu ada paru-paru, jantung, dan juga organ sistem pencernaan. Yang keempat itu adalah memungkinkan tubuh melakukan gerakan. Kita untuk melakukan gerakan itu pasti dibarengi dengan gerakan dibantu oleh tulang dan juga pada bagian otot ya teman-teman. Tapi apabila kita tidak ada tulang ataupun otot, bagaimana caranya kita bisa mengangkat benda yang berat, dan juga bagaimana sih kita caranya bisa untuk menggerakkan badan kita. Itulah fungsi dari muskuloskeletal.
Dan yang terakhir itu adalah memberikan bentuk dukungan, stabilitas, dan pergerakan pada tubuh. Seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, itu adalah dia mendukung bentuk dukungan apabila kita tidak ada tulang ataupun otot. Bayangkan saja kepala kita tidak ada otot ataupun tidak ada tulang nih, maka kulit kita akan menyatu nih pada bagian inti otak kita, dan itu tuh akan mengganggu pergerakan kita juga. Nah, stabilitas apalagi kita tanpa adanya tulang ataupun otot itu tidak bisa untuk menstabilisasikan tubuh kita, karena kita bergeraknya secara bebas ya teman-teman, dan juga pergerakan pada tubuh itu. Oke, selanjutnya kita bahas materi yang kedua, yaitu adalah anatomi muskuloskeletal regional. Kita akan membaginya menjadi beberapa ya teman-teman. Pertama kita akan bahas tentang torasiknya terlebih dahulu atau bagian toraks. Nah, untuk bagian toraks kita akan membaginya secara tampakan anterior atau bagian depan, dan juga bagian posterior, bagian belakang. Nah, untuk tampang anterior kita akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian skapulanya ya teman-teman. Oke. Untuk bagian skapula itu bisa kita lihat pada bagian skapula di sini. Maaf ya teman-teman. Oke. Untuk skapula terdiri dari akromion. Ini akromion ya teman-teman. Akromion itu dia pucuk dari bahu yang menghubungkan tulang klavikula atau tulang bagian depan ini ke tulang belakang. Nah, klavikula ini, tulang klavikulanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Terus ada processus crocoideus, itu adalah tonjolan yang ada di bagian sini, itu adalah tonjolan yang pada bagian skapula. Terus ada cavitas glenoidalis. Jadi cavitas glenoidalis ini adalah sendi yang menghubungkan pada bagian kaput dari humerus ke bagian tulang toraks. Nah, selanjutnya ada kolum yang pada bagian bawah cavitas glenoidalis, ada incisura atau cekungan yang berada pada bagian skapula ini. Terus ada fossa subscapularis. Ini dia pada bagian tampang di sini. Selanjutnya tadi otot yang klavikula telah kita jelaskan teman-teman, ini adalah klavikula. Jadi klavikula itu terbagi menjadi ada dua bagian, sebelah sini satu, sebelah kanan dan kiri. Sama juga dengan skapula terbagi menjadi dua, ada yang kanan dan juga yang kiri. Oke. Kita lanjut ke bagian ini adalah sternum. Jadi sternum itu cara gampang ngafalnya itu kita bagi menjadi tiga teman-teman. Yang pertama ada bagian tampang atas dan tengah dan juga bawah. Yang pertama itu ada bagian atas, ada terdiri dari incisura jugularis. Ini adalah incisura jugularis ya teman-teman, cekungan yang berada pada bagian atas kita. Terus yang pada bagian menonjol ini adalah manubrium sterni atau manubrium sternum. Selanjutnya ini adalah yang menghubungkan dari sternum atas dan juga tengah, itu ada angulus. Nah, seperti ini ada garis di tengah-tengah ini. Oke, ini adalah bagian korpus. Korpus itu adalah batang. Oke, bisa dilihat ini adalah korpus dari sternum. Korpus sternum. Nah, ini paling bawah atau ekornya ini adalah processus sipoideus. Nah, bisa kita lihat juga teman-teman dari toraks ini kebanyakan dari costa ya. Bisa kita hitung ada 1, 2, dan 3 sampai 12. Nah, kita lihat sampai 12. Oke, ini adalah costa vera dari 1 sampai 1 sampai 7 itu adalah costa vera sampai sini. Nah, cartilaginous costalis itu yang mana sih Kak? Jadi yang cartilaginous costalis itu adalah tulang yang menghubungkan costa dengan sternum. Nah, untuk costa suppurae itu adalah costa dari nomor 8 sampai angka 12. Nah, kenapa sih angka 11 dan 12 itu tidak menyambung ya? Jadi ini adalah tulang melayang namanya teman-teman. Nah, itu namanya adalah costa fluctuantes. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tampang posterior. Untuk tampang posterior untuk bagiannya sama-sama saja, tapi kita bisa ulang lagi ya. Pada bagian ini, pada tampang posterior untuk costa, kita itu bisa lihat mana sih dia yang kaput atau kepalanya, mana kolum, mana tuberkulum, angulusnya, dan korpusnya. Nah, kita bisa zoom. Nah, ini adalah bagian kaput dari costa. Ini adalah bagian kolum dari costa. Ini adalah bagian tuberkulum dari costa. Ini adalah angulus dari costa. Tepi-tepi ini adalah angulus. Ini adalah korpus batang dari costanya ya teman-teman. Oke, untuk ini adalah clavikula.
Clavicula itu tulang depan sini ya teman-teman, tadi aku udah jelaskan di tampang anteriornya. Selanjutnya ini adalah akromionnya tadi ya, itu adalah pucuk pada bagian bahu kita untuk menentukan mana bagian batas atas dari si bahu. Nah, ini akromion. Nah, skapula dari belakang itu adalah juga tampangnya, ini adalah fossa supraspinata bagian atas, ini adalah fossa infraspinata. Supra, ingat supra itu superior, berarti di atas teman-teman. Tanya inferior di bawah, berarti sini teman-teman. Nah, ini adalah spina, garis yang ada di bagian dari si scapula. Nah, tadi kita udah jelaskan yang costanya ya, costa vera dari 1 sampai 7. Ini adalah costa fluctuantes 2. Maaf teman-teman sebelumnya. Maaf. Oke. Costa supurae nih, supurae. Oke. Lanjut, ini untuk bagian torasik juga toraks itu kita bisa lihat pada bagian ototnya ini ada pada bagian leher terlebih dahulu ya. Maaf teman-teman. Jadi ini adalah muskulo ini pada bagian sini ini adalah muskulo sternocleidomastoideus. Itu tulang yang menghubungkan dari bagian di sini sampai ke belakang sini ya teman-teman, sampai ke clavicula. Nah, itu tuh adalah tulang leher yang bisa dipegang ya teman-teman. Yang adalah musculus sternocleidomastoideus pars sternalis. Ini adalah pars clavicularisnya. Nah, misalnya itu adalah clavicula pada tampang dari kulit kita bisa teraba. Ini adalah incisura jugularis yang kita jelaskan tadi ya teman-teman, dia yang mencekung ke dalam. Jadi incisura itu adalah cekungan atau lubangan kubangan gitu ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke musculus deltoideus. Jadi musculus deltoideus itu adalah muskulus atau otot yang ada pada bagian bahu. Terus ada corpus terni ini di tengah-tengah, ada papilla mammaria, ada vena cephalica, ini adalah vena. Oke, soalnya ini ada pars clavicularis dari maaf teman-teman, musculus pectoris major. Nah, ini adalah musculus bicep brachii, ini adalah musculus tricep, ini adalah brachii axilla, ada plica juga, plica axillaris anterior, ada plica axillaris posterior. Nah, ini adalah musculus latissimus dorsi yang mana itu bisa dibaca ya teman-teman, musculus latissimus dorsi. Terus ada processus sipoideus di tengah sini tadi kita telah baca. Terus ada musculus serratus anterior. Jadi yang serratus anterior itu yang ini ya teman-teman, yang bulat-bulat ini itu adalah musculus serratus anterior. Ini ada labia alba di tengah-tengah atau perut. Apabila kalau cowok itu namanya garis sentang pada bagian perut ya. Terus ini ada musculus abdominalis atau abdominis. Terus ada intersectiones tendineae dan musculus obliquus externus abdominis. Oke. Ini adalah tampang ketika tidak memakai kulit. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, di sini ada pembagiannya musculus sternocleidomastoideus. Terus di sini ada bagian regio cervicalis lateral, ada trigonum cervical posterius pada bagian sini, ada musculus trapezius, ada rami perforantes dari arteri thoracika interna dan rami cutanei anterioris dari nervi intercostalis. Nah, ini adalah bagian musculus pectoralis major. Oke. Ini adalah musculus pectoralis major. Ini ada vena cephalica, ada acromion, ada musculus deltoideus. Ini adalah arterinya, arteri yang menginervasi pada bagian otot. Ini adalah musculus serratus ya teman-teman. Ini adalah timpusimus dorsi yang panjang. Terus ada rami cutanei lateralis arteriae dan nervi intercostalusnya ya. Ini adalah nervus dan juga arteri yang menginervasi pada bagian otot. Ini adalah musculus sternocleidomastoideus juga. Dia itu terfiksasi oleh fascia cervicalis, sudah kita jelaskan ya. Ini ada ligamentum costocoracoideus, ada processus coracoideus, ada nervus pectoralis medialis pada bagian dada. Jadi nanti itu musculus pectoralis itu terbagi menjadi dua. Ada musculus pectoralis major dan juga ada musculus pectoralis minor ya teman-teman. Mohon maaf berisik. Selanjutnya itu ada, nih bisa lihat ya, ini adalah musculus pectoralis minor.
Oke, ini adalah musculus pectoralis minor. Ini adalah fascia clavipectoralis pada bagian sini, karena clavicula dan juga pectoralis dia menempel ya teman-teman. Ada musculus serratus anterior pada bagian sini. Jadi musculus serratus itu ada terbagi menjadi beberapa, ada anterior sama posterior. Terus ada membrana intercostalis externa pada bagian sini. Saja itu ada pada bagian membrana intercostalis externa, ada musculus intercostalis externi, ada corpus terni, ada musculus obliquus internus abdominis sama musculus rectus abdominis. Nah, ini terbagi menjadi ramicutaneous yang menervasi pada bagian perut ya. Oke. Jadi, selanjutnya untuk torak itu telah selesai kita bahas ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang membris superioris. Jadi, untuk membris superioris kita bisa zoom. Ini tadi musculus trapezius. Ini adalah musculus trapezius. Ini adalah clavicula, ada acromion, ada deltoideus, sulcus deltoideo pectoralis, ada vena cephalica, ada musculus bicep brachii pada bagian bawah sini. Selanjutnya itu ada fossa cubitalis, ada musculus serratus anterior, ada musculus pectoralis mayor, ada musculus triceps brachii atau caput longum pada bagian bawah sini. Ini ada vena basilica, ini pada bagian vena, dan di sini biasanya pada bagian vena mediana cubiti itu adalah tempat terbaik untuk melakukan pengambilan darah ya teman-teman, atau pemasukan obat. Nah, ini ada fossa cubitalis. Fossa itu adalah lubangan. Terus ada musculus bicep brachii-nya. Ada vena mediana cubiti juga ya teman-teman, bisa dilihat pada sini. Ada musculus brachioradialis, sini ada musculus flexor carpi radialis atau tendonnya bagian sini. Nah, pada bagian tangan ini kita akan menjelaskan banyak ya teman-teman. Ada aminetia tenaris itu pada bagian tapak sini ya teman-teman, bagian tapak sini. Oke, jari kita tuh sebenarnya ada 5. Terbagi linea ini ada linea longitudinalis medialis. Terus ini ada linea digitalis distalis, ini ada linea digitalis medialis, ada linea digitalis proximal, ada linea palmaris proximalis, ada ementia hypotenaris, ada musculus flexor carpi ulnaris, ada musculus flexodigitorum superficialis atau tendinius, ada musculus palparis longus tendo. Terus ini ada vena mediana antebrachii, ada vena basilia mediana, dan oke, selesai. Lanjut ke bagian tampak posterior. Ini pada tampak posterior pada bagian atas itu ada musculus deltoideus. Selanjutnya itu ada pada bagian sini, ini ada musculus triceps brachii atau caput longum, caput lateral tendo. Nah, tendon ini ada tendon. Nah, ini ada musculus brachioradialis dan musculus extensor carpi radialis longus. Nah, ini ada olecranon dan ulna. Olecranon dan ulna ya. Ini olecranon. Ini pada bagian tonjolan bagian sini itu adalah olecranon ya teman-teman. Soalnya ada musculus flexor carpi ulnaris, ada musculus extensor carpi ulnaris, ada musculus extensor digitorum, ada articulations interphalange proximalis, ada articulationes interphalange distales, ada musculus extensor indicis atau tendonnya, ada musculus extensor pollicis longus tendo, ada snuff box anatomicum, ada vena cephalica, musculus extensor carpi radialis brevis. Oke, itu tampang posterior. Soalnya untuk pada bagian tulangnya itu kita bisa menjelaskan di sini ada acromion yang tadi kita jelaskan awal ya pada bagian toraks, tapi di sini lebih rinci. Ada cavitas glenoidalis yang tadi aku hubungkan dari kaput, dari bagian kaput humerus ini. Jadi ada acromion, ada processus coracoideus, ada angulus acromialis pada bagian sini, ada clavicula yang sudah dipotong, ada angulus superior pada bagian pucuk dari scapula, ada margonya atau jalan linea ini, margo superior.
Ada incisura scapula juga. Ini di sini ada kolum scapulae juga. Di sini ada margo medialis. Di sini ada fossa subscapularis pada bagian cekungan dalamnya ini ya teman-teman. Soalnya itu ada tuberculum infraglenoidale. Ini di sini tuberculumnya, tonjolan. Ada margo lateralis yang lebih tumpul ini. Tadi kan ini margo superioris ya pada bagian atas. Terus ini adalah margo lateralisnya. Di sini ada angulus inferior. Nah, ini adalah scapula. Oke, kita lanjut ke bagian tangan atau humerus. Jadi untuk humerus atau tulang atas tangan ini itu kita bisa bagi nih, bisa lihat ada angulus. Ini angulus acromialis tuh bagian sini ya tadi ya. Kita lanjut ke tuberculum supraglenoidale. Tuh pada bagian sini ya teman-teman. Ada kolum anatomicum pada bagian pembatasnya ini. Terus ada caput humeri ini. Tadi kan aku bilang caput humeri itu yang menghubungkan dari cavitas glenoidalis. Terus ini ada tuberculum maius, ada tuberculum minus. Jadi tuberculum maius itu lebih lebar posisinya dan minus itu lebih kecil bentukannya. Nah, ini ada juga kolum chirurgicum. Itu kolum chirurgicum di sini ada sulcus tubercularis pada bagian sini ada sulcus nih. Terus ada crista tuberculi mayor, ada juga crista tuberculi minor. Soalnya itu ada tuberositas deltoidea pada bagian tonjolan sini. Tuber, ingat ya, tonjolan tuberculum atau tuberositas itu tonjolan. Soalnya itu ada crista supracondylalis medialis pada bagian sini, ada crista supracondylalis lateralis, ada condylus atau medialis lateralis pada bagian sini. Ini medialis, ini adalah lateralis, ini fossa radialis, ini ada appendiculus lateralis, ini ada fossa crocoidea pada tonjolan bagian lebih lebar. Ini adalah trochlea humeri pada bagian sini. Soalnya ini ada epicondylus medialis pada bagian sini ya teman-teman. Soalnya ini untuk ototnya, tadi itu bagian tulang, maaf nggak bisa digerakkan. Nih untuk ototnya. Oke. Bisa lihat ini adalah musculus trapezius ya teman-teman. Musculus trapezius yang berwarna biru ini. Ada musculus pectoralis minor pada bagian sini. Ini ada musculus omohyoideus. Ini adalah musculus serratus anterior yang menempel pada bagian tulang sini. Ini ada musculus subscapularis yang menempel pada tulang bagian sini. Ini bagian fossanya. Ini adalah musculus triceps brachii caput longum. Ini ada musculus deltoideus. Sorry teman-teman, ada musculus deltoideus pada bagian sini. Itu ada musculus triceps brachii pada bagian sini yang menghubungkan caput longum. Terus ada musculus supraspinatus, ada musculus subscapularis, ada musculus coracobrachialis di sini. Ada musculus biceps brachii caput brev. Selanjutnya itu ada musculus pectoralis mayor, musculus latissimus dorsi, ada juga musculus teres minor, ada musculus deltoideus pada bagian sini, deltoid, musculus crocobrachialis, ada musculus brachialis pada bagian 2 sini, terus ada musculus brachioradialis, ada musculus extensor carpi radialis longus, ada bagian juga sini tendo extensor bisa dibaca yang komunis ini. Terus ada musculus pronator teres caput humerales ini, ada tendo flexor komunis juga, ada musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor digitorum. Ini ada musculus flexor digitorum superficialis dengan caput humero ulnare. Ini ada juga musculus pronator teres atau caput ulnar juga. Ini ada musculus flexor pollicis longus caput ulnari. Sini ada musculus biceps brachii, ada maaf teman-teman. Ada musculus supinator, ada musculus brachialis. Jadi apa sih kenapa ada warna biru sama merah ini? Kita bisa baca ya, ini ada perlekatan ototnya. Ini adalah origonya yang warna pink dan yang biru adalah insersionya. Soalnya ini pada bagian tampang posteriornya. Oke, kita lanjutkan ke bagian
bawah sini atau bagian belakang ini kita bisa lihat ada clavicula yang dipotong, ada processus coracoideus, bentar ya teman-teman, ada acromion, ada angulus acromialis, ada cekung yang menghubungkan antara fossa supraspinata dan infraspinata. Ini ada tuberculum maius, ini ada caput humeri, ada column anatomicum, di sini juga ada tuberculum infraglenoidale, ini adalah incisura scapulae, ini adalah spina scapulae, di bagian sini ada fossa supraspinata, di pada bagian sini ada angulus superior, ada margo superior, juga ada fossa infraspinata, dan di sini ada margo medialis, ada margo lateralis, ada angulus inferior. Ini ada lekuk untuk arteri dan vena circumflexa scapulae lewat ya teman-teman. Oke. Ini juga pada bagian sini kita bisa lihat ada tuberculum maius, ada caput humeri, ada column anatomicum, ini ada column chirurgicum, terus ini ada bagian tuberositas deltoidea, tonjolannya. Di sini ada sulcus nervi radialis. Sulcus itu lembah gitu ya, jadi dia kayak masuk gitu teman-teman. Ini adalah humerus, bagian humerus ya. Sini bentar kita geser ke bawah. Ada crista supracorocoidalis medialis pada bagian sini. Ini adalah crista supracorocoidalis lateralis. Ini adalah fossa olecrani. Ini adalah epicondylus lateralis. Di sini ada trochlea humeri. Ini ada sulcus nervi ulnaris atau nervus yang ulnaris yang akan lewat pada bagian sini. Ini ada epicondylus medialis. Kita lanjut kepada bagian yang ototnya. Ini ada otot yang trapezius, ada musculus supraspinatus, musculus levator scapula, ada musculus rhomboideus minor, ada musculus rhomboideus mayor, ada bagian musculus infraspinatus, ada musculus teres mayor, ini ada musculus latissimus dorsi yang bagian kecil di irigonya, ada musculus triceps brachii caput longum, ada musculus teres minor, ada musculus deltoideus, ada musculus triceps brachii caput laterale. Bagian sini ada musculus deltoideus, ada musculus brachialis, ada musculus triceps brachii, ada caput mediale, terus ada musculus triceps brachii, ada tendo flexor communis, ada musculus anconeus, ada tendo extensor communis. Oke. Untuk pada bagian membran superioris itu kita bagi lagi untuk pada bagian yang klavikulanya ya. Nah, oke, untuk bagian klavikula terlebih dahulu ini, oke, untuk bagian klavikulanya itu kita bisa lihat di sini. Ini adalah pada bagian belakang ya teman-teman. Ini kan permukaan superior. Ini bagian yang belakangnya penghubung antara klavikula dan juga skapulanya. Ini ada ekstremitas acromialis, acromion tadi ya. Terus ini adalah corpus claviculae pada bagian batangnya. Ini tampak posterior, ini tampak anteriornya. Ini ada ekstremitas sternalisnya. Untuk permukaan inferior atau belakangnya, ini bagian anteriornya, ini bagian posteriornya. Itu di belakang ada kayak lubangan, itu adalah impressio ligamenti costoclavicularis atau impressio ligamenti costoclavicularis. Nah, ini adalah bagian ekstremitas sternalis yang menghubungkan dari klavikula dan juga sternalisnya ya teman-teman. Nah, ini ada sulcus musculi subclavii atau lembah, bukan lembah, jalan alur gitu ya teman-teman. Terus di bagian sini ada tuberculum conoideum, ada linea trapezoidea, ada ekstremitas acromialis. Untuk permukaan super pada bagian ototnya kita bisa lihat untuk yang bagian merah ini origo, biru adalah insertio perlekatan, dan yang hijau adalah ligamennya ya teman-teman. Nah,
Bisa lihat posterior dan anteriornya. Ini adalah musculus sternocleidomastoideus, ininya origonya. Ini adalah musculus trapeziusnya. Ini adalah musculus deltoideus. Ini adalah musculus deltoideus. Ini adalah ligamentum crococlaviculare yang terbagi menjadi dua. Ada ligamentum trapezoideum, ada sama ligamentum conoideum. Ini adalah musculus subclavius, ini adalah musculus sternoideus, ini adalah musculus pectoralis major. Ini adalah musculus pectoralis major juga. Oke. Untuk pada bagian articulatio sternoclavicularis itu, ini ada sternumnya ya, ini ada discus articularis, ini ada cavitas articularisnya, ada ligamentum costoclavicularis, ini ada synchondrosis sternocostalis, ini ada manubrium sterni, ini adalah articulatio sternocostalis, ini ada symphysis manubriosternalis, ini ada ligamentum sternocostale radiatum. Ini costa 2, ini ada cartilaginous costales, ini dua ini. Ini adalah bagian costa 1, ini ada ligamentum costoclaviculare, ini ada bagian musculus subclavius, ini ada clavicula. Ini adalah ligamentum sternoclaviculare anterius, ini ada ligamentum interclaviculare. Oke, selesai. Ini pada bagian radius dan ulna. Oke, ini adalah radius dan ulna kanan pada bagian posisi supinasi tampak anterior. Ini ada olecranon ya teman-teman ini. Terus ada incisura trochlearis pada bagian sini. Ini ada processus coronoideus. Ini adalah radius ulnar kanan pada posisi pronasi tampak anterior. Nah, kaput radii, ada kolum radiinya, ada tuberositas radii, ada radius, ada fasies anterior. Ini adalah fasies lubangan yang terdapat pada bagian radii. Ini ada margo anterior, ini ada margo, nih garis ini, ada margo interoseus pada bagian belakang, dia kayak garis tajam gitu. Soalnya itu ada membran interoseae, ini membrana interoseae. Terus ada margo interoseus, ini margo anterior, ada fasies anterior, ada ulna juga. Ini ada chorda obliqua, ada tuberositas ulnae, ada incisura radialis. Nah, ini adalah chorda obliqua, ada tuberositas ulnae, ada ini bagian ulna, ini bagian radius, ini fasies lateralis, ada margo posterior, ada fasies posterior, ini adalah membrana interoseanya. Terus ini ada tuberculum dorsale, ini pada bagian sini ada juga lekuk untuk musculi exterontes carpi radialis longus dan brevis. Ini ada area untuk musculus extensor pollicis brevis dan musculus abductor pollicis longus. Ini ada processus styloideus radii, ini ada processus styloideus ulnae pada bagian ujung sini kayak hak perempuan, sendalnya perempuan. Dan juga ada lekuk untuk musculus extensor digitorum dan musculus extensor indicis. Nah, ini ada lengkung musculus extensor. Nah, pada bagian kaputnya ini kita bisa lihat ini permukaan persendian karpalnya ini ya, bagian sini tadi, bagian bawahnya deng, ada bagian bawah metakarpal bagian sini. Radialis ulna ini itu ada processus styloideus radii bagian sini. Ini adalah persendian dengan os scapuloideum, ini ada persendian dengan os lunatum. Ingat seperti bulan sabit, jadi dibilang namanya lunatum ya teman-teman. Soalnya itu ada incisura ulnaris, nih bagian penyatuan dari radialis dan juga ulnaris. Ini ada processus styloideus ulna. Nah, ini adalah permukaan persediaan karpal. Nah, potongan koronal itu untuk radius itu akan memperlihatkan bagaimana ketebalan batang tulang kortikal berkurang ketika menjadi lapisan tipis di atas tulang trabecula atau spongiosa pada ujung distal. Nih pada ujung distal. Penebalan ya itu teman-teman. Oke. Misalnya ini untuk bagian ototnya. Kita bagi-bagi saja ya. Oke, di sini bisa terlihat, mohon maaf,
Ini ada collateral artery ulnaris superioris, beranastomosis dengan di distal dengan arteri recurrens ulnaris ramus posterioris nih di bagian sini. Ini ada nervus ulnaris, ada epicondylus medialis humeri, ada olecranon, ada musculus ancoineus, ini ada musculus flexor carpi ulnaris juga. Ini adalah musculus extensor carpi ulnaris. Ini tampak seperti gini ya teman-teman. Jadi pada bagian sininya. Oke, lanjut. Ini adalah musculus triple brachii, ada musculus brachioradialis, ini adalah musculus extensor carpi radialis longus, ada gabungan tendon otot-otot extensor, terus ada musculus extensor carpi radialis brevis, ada musculus extensor digitorum, ada musculus carpi ulnaris. Jadi extensor itu lebih banyak pada bagian tangan ya teman-teman. Terus ada musculus extensor digiti minimi, terus ada musculus abductor pollicis longus, terus ada musculus extensor pollicis brevis, terus ada musculus extensor pollicis longus tendo, ada musculus extensor. Kita akan ulang sedikit ya dari yang saya bahas tadi. Sini ada musculus extensor carpi radialis di pada bagian sini. Nih, pada bagian sini ada musculus extensor carpi radialis brevis, ada musculus extensor digitorum, ini ada musculus extensor carpi ulnaris, ini ada musculus extensor digiti minimi, ini ada musculus abductor pollicis longus, di bagian sini ada musculus extensor pollicis brevis, di pada bagian sini ada musculus extensor pollicis longus tendo. Sini ada musculus extensor pollicis longus tendo, di sini ada bagian musculus extensor carpi radialis brevis tendon, ini ada bagian musculus extensor carpi radialis longus tendo. Nah, ini bisa dibagi menjadi 1 2 3 4 5 6 ya teman-teman, ada bagiannya. Nah, ini adalah retinaculum extensorium atau kompartmen yang diberikan nomor. Nah, di bagian sini ada ramus dorsalis nervi ulnaris nih pada bagian ini. Ini adalah ramus superficialis nervi radialis. Ini adalah musculus abductor pollicis longus tendon. Ini ada bagian musculus extensor pollicis brevis tendon. Nah, sini ada bagian musculus extensor pollicis longus tendo. Bagian sini ada foveola radialis atau tabetiare anatomicum. Nah, ini ada musculus extensor indicis tendo. Selanjutnya itu ada musculus extensor digitorum tendiniae, ada musculus extensor digiti minimi tendon. Ini juga ada musculus extensor carpi ulnaris tendon ya teman-teman. Ini ada juga metacarpales. Ini adalah pada bagian lengan kanan bawah. Lanjut, ini kita ke bagian tampang dari belakang posterior. Ini ada musculus bisa brachii-nya, ada nervus cutaneus anterbrachii medialis, ada nervus ulnaris, ada musculus tricep brachii, ada septum intermuscular brachii medialis. Ini ada juga arteri ulnaris. Ini ada bagian gabungan tendon otot-otot flexor. Tadi kan kita bahas yang pada bagian depan itu adalah extensornya ya. Tapi kalau bagian belakang itu kita bahas tentang yang flexornya. Ini ada musculus pronator teres. Ini ada musculus bisa brachii tendo, ada arteri radialis, ada aponeurosis musculi bicipitis brachii atau aponeurosis bicipitalis. Terus di sini ada pada bagian musculi flexor superficialis, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada musculus prognator teres, ada musculus flexor carpi radialis, ada musculus palmaris longus, ada musculus flexor carpi ulnaris. Di bagian sini juga ada musculus digitorum superficialis. Nah, ini adalah musculus brachioradialis. Di bagian belakangnya ada musculus extensor carpi radialis longus. Di sininya juga ada musculus extensor carpi radialis brevis. Nah, lanjut kita bagian bawah. Ini adalah musculus palmaris longus tendonnya pada bagian tendon. Ini ada ramus dorsalis nervi ulnaris, ini ada arteri nervus ulnaris, arteri ulnaris sama nervus ulnaris. Ini ada bagian os pisiformis, ini ada ramus palmaris nervi mediani, ada bagian otot hipotenarnya. Ini adalah ligamentum carpi palmari yang bersambung dengan extensor retinaculum. Ini adalah otot tenar pada bagian sini. Sini ya teman-teman. Terus ada juga aponeurosis palmaris pada bagian sini tapak kita ya teman-teman. Oke. Selanjutnya ke membrana superioris yang bagian tapak tangan. Itu tapak tangannya itu
terbagi menjadi beberapa bagian. Ini ada palang distal terdiri dari kaput, ada tuberkulositas, ada korpus batangnya, ada basilnya atau bawahnya. Nih, ini bagian sini nih, ini korpus, ini tuberositas, ini adalah korpusnya, ini basisnya. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini berbagi sini, baru sini. Terus ada juga palangnya mediane. Itu tuh ada juga palang. Jadi jari kita tuh terbagi menjadi beberapa struktur, sebenarnya ada 4, tapi di sini adanya garis-garisnya cuman ada 3 ya teman-teman. Sebenarnya ada 4, ada kaput sini, bagian palang medialisnya. Sama juga ada korpus, ada kaput dan juga basis. Terus ada palang proximales terdiri dari kaput, korpus dan basis juga pada bagian jari. Terus ada metacarpalia, osa metacarpi terdiri dari korpus, kaput sama basil pada bagian bawah ini ya teman-teman. Nah, pada bagian sini ini ada osa sesamoida, sini ada os trapezoideum, ini ada tuberculum ossis trapezii, ada os trapezium, ada tuberculum ossis scapoidei atau os scapoideum, ada os lunatum, ada os triquinterum, ada os pisiformi, ini ada os capitarum, ini ada os hamatum, ada hamatum ossis hamati. Itu pada bagian osa carpia. Nah, tadi itu adalah bagian tapak kanan dari anterior palmar. Nah, ini adalah tampang posterior atau dostarnya ya, dorsalnya. Kita pada bagian ini aja dulu, osa carpali. Ini ada os trapeziumnya, ada os trapezoideum, ada os capitatum, os hamatum, os triquinterum, os lunatum, os capoideum. Itu adalah os carpia pada bagian hamatum dan triquentrum. Ada os metacarpi juga atau metacarpalia, ada korpus, kaput, ada basil. Ini pada palangis proximals ada korpus, kaput, palangis media juga begitu, ada kaput, korpus, basil, dan juga palang distal juga terdiri dari kaput, tuberositas, korpus, dan basis. Soalnya pada bagian tampak anterior palmar itu ada musculi lumbricales yang disingkap nih, yang disingkap ke atas. Ada cabang dari, ini adalah cabang ramus profundus nervus ulnaris yang mempersarafi musculi lumbricales 3 dan 4 serta semua musculi interosei ya. Ini pada bagian ini nervus ini yang menginervasi. Terus ada juga ligamentum metacarpum transversum, ada arteriae digitales palmares communes, ada arteriae metacarpales palmare, ada arcus palmaris juga di sini profundus, ada musculus opponens digiti minimi, ada musculus flexor digiti minimi brevis, ada yang juga di sini ramus palmaris profundus arteri ulnaris dan ramus profundus nervus ulnaris. Ini ada musculus abductor digiti minimi, ini ada nervus medianus, ada os periforme, ini ada rete carpellare palmare, ini ada musculus flexor carpi ulnaris tendo, ada arteri ulnaris, ini ada nervus ulnaris, di sini juga ada musculus pronator quadratus. Nah, ini adalah arteri radialis dan ramus carpialis palmaris, ini ada radius atau tulang os radius, ada arteri radialis dan ramus palmaris superficialis, di sini juga ada retinaculum flexorum atau ligamentum carpal transversa yang disingkap. Ada musculus opens pollicis, ada rami musculares atau nervus medianus yang ke otot-otot tenar dan ke musculi lumbricales 1 dan 2. Dan ini ada musculus abductor pollicis brevis, ada musculus pollicis brevis, flexor pollicis brevis, ada musculus abductor pollicis, ada musculus interosseus dorsalis 1. Oke, itu tampang dari anterior. Selanjutnya itu tampang dari tapak ini atau posteriornya. Ini ada musculi interosei dorsales, nih. Ada musculus abductor pollicis brevis, ada arteria radialis, ada musculus abductor digiti minimi, ada radius, ada ulna, ada radialis ulna sama radius, ada musculi interosseus palmares, ligamentum metacarpal transversa profunda, dan juga ada tendo ke perpanjangan ekstensor atau tudungnya. Oke. Lanjut ke pada bagian abdominis. Pada bagian abdominis ini banyak ya teman-teman, kita jelaskan satu-satu. Ini ada musculus latissimus dorsi, ada musculus serratus anterior, ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus intercostalis externi dari bagian 1 sampai ke bagian 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga ini
aponeurosis musculi obliqui externi abdominis atau tepi potongan, ada vagina musculi recti abdominis, ada musculus obliquus internus abdominis, ada spina iliaca anterior superior, ada ligamentum inguinale, ada musculus cremaster atau origolateralis lateral, ada flux inguinalis atau tendo conjunctivus, ada ligamentum refluxum, ada vena femoralis, ini ada juga margo falciformis dan dari hiatus panicus, ada musculus cremaster atau origonya di medial, dan fascia lata, ada vena spina magna, ada fascia penis superficialis dan tunica dartos, ada fascia spermatica externa, ada fascia penis profunda, ada musculus cremator fascia cremastica, ada ligamentum suspensorium penis, ada tuberculum pubicum, ada ligamentum lacunare, ada ligamentum reflexum, ada ligamentum pectinale, ada aponeurosis musculi obliqui externi abdominis, ada flux inguinalis tendo conjunctivusnya, ini ada musculus pyramidalis, ada musculus obliquus internus abdominis, ada intersectio tendenia, ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus rectus abdominis, ada linea alba, ada vagina musculi recti abdominis, lamina anterior tapi potongannya, ini ada juga musculus pectoralis mayor. Ini tampang juga bisa dilihat, ada musculus serratus anterior, ada musculus latissimus dorsi, ada musculus obliquus externus abdominis yang pars muscularis, dan juga ada yang pars aponeurotica atau bagian ligamen perutnya kita itu ya teman-teman. Misalnya itu ada spina iliaca anterior superior, ada ligamentum inguinale, ada fibra interculares, ada annulus inguinalis superficialis, ada funiculus spermaticus dengan fascia spermatica externa, ada fascia lata, ada vena spenalica magna, ada veni dorsalis superficialis penis, ada fascia penis profunda dengan vena dorsalis profunda penis, tapi hanya bayangan yang di belakang situ, itu ada fascia penis superficialis dan tunica dartos, ada ligamentum fundiformi penis, ada arteri iae venae pendande externae, ada arteri vena epigastrica superficialis, arteri epigastrica superficialis sama vena epigastrica superficialis, ada perlekatan fascia abdominalis superficialis di bagian fascia lata. Terus ada juga spesialis lamina profunda atau fascia scarpa, ada fascia abdominalis, ada venae veni epigastricae, ada tela subcutanea, terus ada juga linea alba, ada vagina musculi recti abdominis sama lamina anteriornya, dan juga processus sipoideus dan musculus pectoralis mayor. Oke, selanjutnya kita ke bagian pelvis dan perineum. Untuk pelvis itu ada potongan perimedian sagittal, ada ureter, ada tuba uterina, ada ovarium, ada ligamentum ovarii proprium, ada ligamentum teres uteri, ada ligamentum latum, ada ramus superioris ossis pubis, ramus inferior ossis pubis, dan musculus ischiocarvenosus, ada crus clitoridis, ada labia minora, labia majus, ini ada musculus sphincter ani externus, ada musculus transversus perineum profundus, ada diaphragma pelvis, ada diaphragma pelvis atau musculus elevator ani, ada vagina, ada fascia urinaria, ada ureter, ada rectum, ada excavatio, ada fascia uterina, ada peritoneum, ada excavatio rectouterina. Ini adalah potongan median atau sagittalnya, itu ada promontorium, ada ureter, ada ligamentum suspensorium ovarii, ada tuba uterina, ada ovarium, ada arteri atau vena iliaca externa, ada ligamentum ovarii proprium, ada corpus uteri, ada ligamentum teres uteri, ada fundus uteri juga, ada fascia urinaria, ada symphysis pubica, ada uretra, ada sphincter uretra, ada musculus transversa perineum profundus, ada vena dorsalis profunda clitoridis. Ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman karena itu dimasukkan. Ada labia minus, ada labia majus, ada ostium ureter externum, ini ada anus, ada ostium vaginae, ada musculus sphincter ani externus, ada musculus elevator ani, ada membrana perineum, ada vagina, ada rectum, ada fornix vaginae pars anterior, fornix vagina pars posterior, cervix uteri, ada excavatio rectouterina, ada excavatio vesicouterina, ada plica rectouterina. Ini adalah potongan paramedial sagittal. Ada arteri vena iliaca externa, peritoneum, ada musculus recto abyxion, ada vagina musculus recti abdominis lamina anterior, ada fascia transversalis, ada
fascia transversalis, ada tela subcutaneus yang terbagi menjadi dua, ada fascia camper sama scarpa, ada ramus superioris occipubis, ada ligamentum fundiforme penis, ada ligamentum suspensorius penis, ada jaringan alveolar dan plexus venosi facialis dan prostaticus dalam speculum recto pubicum, ada vena dorsalis profunda penis, ada corpus cavernosum penis, ada fascia penis profunda, ada fascia penis superficialis, ada septum scroti. Terus kita lanjut ke bagian sini aja. Ductus ada efferens, vesica urinaria, ureter, vesicula, rectum, ada septumnya. Di sini juga ada septum rector faciale, ada prostata, ada ramus ossii ischii, ada musculus levator ani, diaphragma pelvis, ada musculus transversus perineae profundus, ada centrum tendineum perineae atau corpus perinale, ada pars musculus pincer ani externus yang terbagi menjadi tiga, ada yang musculus pincer ani externus pars profunda, pars superficialis, pars subcutanea, ada juga fascia perineum profunda atau fascia galaundat. Ini adalah median section. Oke, ini kita bisa lewati aja. Ada yang bagian ini ada fascia urinari, ada bagian apex, fundus, corpus, sama trigonum dan cervix. Kita lanjut ke otot-ototnya aja. Ini ada fascia vesicalis, ada exertio rectofacialis, rectum, ada vesicula, ada prostata, septum rectofaciale, ada musculus pincer uretrae, ada glandula bulbu, ada musculus bulbo spongiosus, ada fascia perineum profunda, ada fascia perineum superficialis. Oke, ada septum scroti, ada fossa navicularis. Oke, lanjut ke bagian membran inferioris. Ini ada tampak lateral. Ini bagian iliaka ya teman-teman. Ada crista iliaka yang terbagi menjadi linea intermedia, tuberculum, labium, sternum, ada ala osis ilii, facies glutea, ada spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, ada bagian acetabulum, ada fascia lunata, incisura acetobuli, limbus acetobuli, ada ramus superioris, osis pubiis, ada tuberculum pubicum, ada crista obturatoria, ada ramus inferior, osis pubiis, ada foramen obturatum, ada ramus ossii, ada tuber ischiadicum, ada corpus osis ischii, ada incisura ischiadica minor, spina ischiadica, ada corpus osis ilii, ada incisura ischiadica mayor, ada spina iliaca posterior inferior, ada spina iliaca posterior superior, ada linea glutea atau ada terbagi tiga, anterior inferior posterior. Ini pada bagian tampak medial, bisa dilihat ya teman-teman semua. Ini linea intermedia labium intermedium, crista iliaca, ada tuberositas iliaca, ada spina iliaca posterior superior, fascia auricularis, spina iliaca posterior inferior, ada incisura ischiadica mayor, ada spina ischiadica, ada incisura ischiadica minor, ada corpus osis ilii, ada corpus osis ischii, ada tuber ischiadicum, ada ramus osis ischii, ada crista obturatoria, ada fascia simplicialis atau foramen obturatorium juga di sini. Ini ada tuberculum pubicum, ini ada pacten osis pubiis, ini ada ramus superioris osis pubiis, ada eminentia iliopubica, ada linea arcuata. Ini bagian menjual ini adalah spina iliaca anterior inferior, ini adalah ala osis ilii, fossa iliaca. Dua ini adalah wing atau ala of ilium, iliaca fossa. Ini adalah spina iliaca anterior superior. Lanjut pada bagian femur. Nih, ini ada caput osis femoralis, ada fovea atau lubang ya teman-teman, atau fovea capitis osis femoralis, ada column osis femoris, ada trochanter minor, ada linea intertrochanteria, ada neck atau lehernya, ini lehernya ya. Terus ini ada trochanter mayor, ini adalah shaft atau bodinya, ini adalah lateral epicondyle, ini adalah lateral condyle, ini adalah patellar surface, ini adalah media condyle, ini adalah media epicondyle, ini adalah adductor tuberclei, ini adalah media supracondylar line, line-nya gini ada garis, ini adalah popliteal surface bisa berselancar, ini adalah lateral supracondylar line, ini adalah lateral epicondyles, ini adalah lateral condyles, ini adalah intercondylar fossa, ini adalah shaft atau bodinya, ini ada titik di sini atau nutrient foramen, ini adalah linea aspera yang terbagi menjadi dua, ada linea mediale dan linea laterale. Nah, ini adalah tuberositas glutea, ini adalah quadrat tuberal cell, ini linea pectinea, ini adalah trochanter minor, ini adalah calcar femoralis, ini adalah crista intertrochanteria, ada column osis femoris,
femoris, ini adalah fovea cavitis osseous femoris, ada caput osseous femoris, dan juga ada fossa trochanteria dan trochanter mayornya. Lanjut ke bagian tibiaan. Ini ada anterior view-nya atau bagian anterior. Ini ada intercondylar eminence, ada lateral intercondylar tuber cells, ini ada medial intercondylar tubers, ini medial condyle, ini adalah Gerdy tubercle atau insection of iliotibial tract, ada apex, ada head, ada neck-nya juga, ada tibia tuberosity, ada anterior border, ini ada interosseous border, ini tibia, ini fibula yang kurus kering, ini interosseous border, ini ada interior articular surface, ini articular face of medial malleus, ada medial malleus, ada lateral malleus, ada articular faces of lateral malleus. Soalnya ini kita ke posterior view. Ini ada superior articular surface atau medial dan lateral facets. Ini apex, head, neck dari fibula. Ada soleal line, posterior surface, ada tibia, ada fibula, posterior border, ini fibula nock, ada lateral malleolus, ada malleolar fossa of lateral malleolus. Ini pada karpalnya ya, dorsal view-nya. Ini ada calcaneus body atau musculus os calcaneus, ada lateral tuberals, medial tuberals. Ini ada talus ya, bagian talusnya lagi. Ini ada growth of tendon of flexor hallucis longus, ada trochlea, ada neck, ada head. Ini adalah cuboidnya, ini transfer tarsal joint-nya atau penghubung dari bagian calcaneus dan juga talus dan juga navicular. Nah, cuboid dan lain-lainnya. Navicular ini ada lateral, ada yang ke cuneiform bones itu ada 3, ada lateral, intermediate sama medial. Bisa dilihat sendiri. Ini ada transometastarsal joint penghubungnya. Ini ada base, jari kita ada 5, yang ada shaft, body, ada head, ada basis, ada body, ada head, base, tuberosities. Itu komponennya sama dengan yang bagian tangan tadi ya teman-teman. Terus ini ada phalanx, ada proximal middle distal, terus ada metatarsal bones, ada tuberosity of 5 metatarsal bones. Nah, ini adalah plantar view dari tunjukan plantarnya. Ini ada calcaneus, ada tuberosity, ada median processus, ada lateral processus, ada sustensaculum tali, ada growth of tendon of flexor hallucis longus, ada cuboid, itu tuberosities, growth of tubularis longus tendon, ada tuberosity of 5 metatarsal bones, ini navicular, ada cuneo bones sama dengan tadi, ada yang lateral, intermediate sama medial, ada metatarsal bones, ini juga ada sesamoid bones, ada yang medial dan lateral. Oke, lanjut ini ke lateral view. Ada talus, ada bagian posterior proses, lateral proses, dan juga trochlea, dan juga neck dan head. Ini adalah transversal tarsal joint. Ada kalau calcaneus itu ada badannya, ada fibula trochleanya, ada tuberosity, ada yang cuboid, ini pada bagian sini. Ini ada cuneiform bones yang 2, ada intermediate dan lateral, tidak tampak yang medial. Navicular ini adalah bagian metatarsal bone, ini adalah phalanx. Oke, lanjut ke bagian medialnya. Ini adalah bagian cuneiform bones yang tadi ada intermediate sama medial, tidak tampak lateralnya. Ini adalah tuberosity, navicular, ada talus, neck, head, trochlea sama posterior processus. Ada ini sustentaculum talii, ada tuberosity, tapak kita. Nah, ini adalah metatarsal bone sama phalanges, dan ini adalah sesamoid bone. Ini adalah pada bagian tampak otot-otot dari bagian membrana inferioris ya. Maaf teman-teman. Ini ada spina iliaca anterosuperior, ada musculus iliacus, ada musculus psoas, ada musculus gluteus medius, ini ada ligamentum inguinale, ada tuberculum pubicum, ada musculus tensor facial latae, ada musculus pectineus, ini ada musculus adductor longus, ini ada musculus gracilis, ada musculus sartorius, ada musculus rectus femoris, ada musculus vastus lateralis, ada musculus vastus medialis, ada tractus iliotibialis, ada musculus rectus femoralis tendon, ini ada retinaculum patellae laterale, ini adalah patella. Ada retinaculum patellae mediale, ini adalah ligamentum patellae. Terus ada yang pars acerinus, itu terbagi menjadi 3 otot. Ada musculus sartorius tendon, ada musculus gracilis tendon, ada musculus semitendinosus tendon. Ini adalah bagian tuberositas tibianya. Lanjut ke samping.
ada spina iliaca anterior superior, ada musculus sartorius, ini origonya. Ini spina iliaca anterior inferior, ada ligamentum sendi panggulnya, ada musculus pectineus, ada musculus tendon fasciae latae, ada musculus rectus femoris, ada trochanter major, ada musculus iliopsoas, ada musculus abductor longus, ada musculus gracilis, ini ada musculus venus lateralis, musculus vastus intermedius, ini musculus vastus medialis, ini ada septum intermuscularis femoris mediale, ini tractus iliotibialis, ini ada bagian musculus rectus femoris tendon yang telah dilengkungkan. Terus juga ada di sini tendon musculus quadriceps femoralis, ini adalah patella, ini adalah bagian retinaculum patellae laterale, ini retinaculum patellae mediale, ini adalah caput fibulae, ini adalah ligamen patellae, ada tuberositas tibiae, ini adalah musculus sartorius tendon. Ini pada bagian kaki nervi digitalis dorsalis pedisnya, ini nervi digitalis dorsalis pedis yang ini musculus extensor hallucis brevis tendon, ini ada tendon musculus extensor hallucis longus, ini ada nervus peroneus profundus, ini musculus tibialis anterior tendon, ini malleus medialis, ini ada fibula retinaculum musculorum extensor superius, ada malleus lateralis, ada retinaculum musculorum extensorium inferius, ini ada musculus extensor digitorum longus tendins, ada musculus perineus tentritus, ada musculus extensor digitorum brevis tendines, ada musculus fatus medialis, patella, arteria superior medialis genus, ada ligamentum collaterale tabiae, retinaculum patellae mediale, ada arteri inferior medialis genus, ada ramus infrapatellaris dari nervus spinous, ada ligamentum patellae, ada capsula articularis, ada insertio musculus sartorius, ada tuberositas tibiae, ada tibia, ada musculus gastrocnemius caput mediae, ada yang musculus tibiae anterior, ada yang musculus peroneus longus, caput fibulae, nervus peroneus, terus ada nervus peroneus superficialis, ada nervus peroneus, ada musculus extensor digitorum longus. Ke bagian sini ada musculus semitendinosus, ada tractus iliotibialis, ada musculus biceps femoris, ada nervus tibialis, ada nervus peroneus communis, ada arteri superior lateralis genus, ada musculus plantaris, ada musculus gastrocnemius caput lateralis, ini ada nervus cutaneus surae lateralis, ini ada nervus cutaneus surae medialis, ini adalah musculus soleus, ada musculus soleus, ini plantis tendon, ada musculus gastrocnemius, ada vena separina valva, ramus muscularis caput medialis, bagian sini ada musculus gastrocnemius caput mediale, ada arteri superior medialis genus, ada musculus sartorius, ada arteri poplitea dan vena poplitea, musculus semimembranosus dan musculus semitendinosus. Pada bagian belakang sini ada ramus calcaneus, arteri tibia posterioris, ada tuber calcanei, ada rami calcanei dari arteri peronea, ada arteri peronea fibralis, ada retinaculum musculorum pectoneorum superius, ada malleus lateralis, ada tendon calcaneus, ada musculus peroneus brevis dan longus, bagian tendon, ada nervus tibialis, ada malleus medialis, juga ada musculus tibialis posterior tendon, ada musculus flexor digitorum longus tendon, ada retinaculum musculorum proxum, ada ramus ini sudah. Oke, kita lanjut. Ini kita masuk ke bagian ketiga, yaitu vaskularisasi dan inervasinya ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat untuk denyut nadi temporalis itu biasanya pada bagian sini teman-teman. Nah, denyut nadi facialis itu di sini arteri carotis interna, ada arteri carotis externa, ada denyut nadi carotis pada bagian leher. Ada arteri carotis communis, ada arteri subclavia, ada arcus aorta, ada pars ascendens aorta, ada cor atau jantung, ada pars descendens aorta, ada aorta descendens, dan pars thoracica aorta, ada aorta thoracica. Ada truncus coeliacus, ada arteri mesenterica superior, ada arteri renalis, ada pars descendens aorta, ada aorta descendens dan aorta abdominalis, ada aorta testicularis, ada bifurcatio aorta, ada arteri mesenterica inferior, ada arteri iliaca communis, ada arteri iliaca externa dan arteri iliaca interna. Pada bagian sini, di sini ada denyut nadi femoralis, sini ada denyut nadi poplitea, dan ada denyut nadi tibialis posterior dan denyut nadi dorsalis pedis. Sini ada arteri dorsalis pedis, ada arteri fibularis, ada arteri tibialis anterior, ada tibialis posterior, ada arteri poplitea, ada arteri femoralis, ada arteri profunda femoralis. Sini ada denyut nadi ulnaris, ada denyut nadi radialis, arteri radialis, ada denyut nadi kubiti, ada arteri profunda brachialis, ada arteri brachialis, ada arteri axillaris, dan sini ada truncus brachiocephalicus. Oke, untuk bagian arteri telah selesai. Untuk vena, ini vena kita bisa lihat sini ada sinus valvulae, katup ya, karena vena itu membawa darah kotop, jadi dia tuh akan naik tuk, naik tuk, naik tuk, gitu ya teman-teman. Jadi bisa dilihat
Sini ada vena jugularis externa, vena jugularis anterior, vena jugularis interna, ada vena brachiocephalica dextra, ada vena azygos, ada jantung, ada vena axillaris, ada vena cephalica, ada vena basilica, ada venae brachiales, ada vena mediana cubiti, ada vena testicularis dextra, ada vena iliaca communis, ada vena iliaca interna, ada vena iliaca externa, ada vena femoralis, ada vena sapena magna, ada vena tibialis posterior, ada vena tibialis anterior, ada vena sapella parua, ada vena poplitea, ada vena profunda femoralis, dan vena femoralis. Sini juga ada vena cava inferior, ada vena mesenterica superior, ada vena mesenterica inferior, ada vena supranica, ada vena porta hepatis, ada vena testicularis sinistra, ada vena renalis dan venae hepaticae, ada vena thoracica interna, vena cava superior, vena subclavicular, dan terakhir ada vena brachiocephalica sinistra. Untuk bagian invasi dari ini adalah otak atau encephalon. Nanti itu dia akan berjalan ke medulla spinalis dan plexus cervicalis. Nanti itu akan nervus itu akan melanjut ke bagian plexus brachialis. Ini adalah plexus brachialis. Terus ini ada ramus ventralis nervi spinalis, ada plexus lumbosarcalis, dan juga pada bagian sini ini inervasi dari bagian medulla spinalis tadi ya. Nah, ini ada radix posterior, ini ada radix anteriornya, ini adalah ramus rami posterior, ada nervus intercostalis, ini ada ramus cutaneus lateralis, ini ada ramus cutaneus anterior, ada nervus penicus major, ganglion tursi simpatiki, ada ramus communicans, ada ramus meningae, ada ganglion tursi simpatici, ada ramus communicans, dan juga nervus intercostalis. Ini adalah bagian dermatom atau pola distributif dari sarafnya. Nanti itu saraf ketiga itu akan menginervasi pada bagian sini, yang bagian ungu dan biru. Untuk yang 4 itu leher, 5 tangan, CF5. Ini tampak di posterior ya, ini menginervasi tampakan-tampakan yang ada di sini. Ini bisa kita lihat adalah nervi supraclavicularis dari plexus cervicalis C3 dan 4. Tampak posterior antara dulu ya. Nah, ini ada nervus axillaris, nervus cutaneus brachilateralis superfluous dari C5 sampai C6. Ini ada nervus musculus cutaneus, ada nervus cutaneus brachii lateralis inferior C5 dan C6. Ini ada nervus radialis, itu di nervus ramus superficialis C4, C6, C7, C8. Terus ada radial nervus cervical branch, ada C6 sampai C8 juga. Ada nervus medianus, itu ada ramus palmaris dan nervi digitalis palmaris C6 sampai C8. Ini juga ada ramus palmaris, ada nervi digitalis palmaris communis dan proprii. Ini nervus cutaneus anterbrachii medialis C8 sampai C8 ini. C ini adalah cervical, TH ini thoracal 1. Oke. Tampak posterior itu bisa dilihat sendiri, ada nervus supraclavicularis, ada nervus axillaris, nervus radialis. Untuk inervasinya bisa dibaca ya teman-teman, ada yang ke cervical 5, 6, 7, 8 bisa. C itu adalah cervical dan TH itu adalah thoracal ya. Nih, nervus medianus, ada nervi digitalis palmaris proprii, ada nervus radialis, ramus superficialis, dan nervi digitalis dorsales. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena letak salah ada di kita manusia dan hanya kebenaran terhadap Allah. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.